Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama Bidan Nurul Ubay. Oh ya teman-teman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya di era pandemi ini gitu, amin. Yang baru aja mampir di channel aku nggak bosen-bosen nih, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share videoku ke semua media sosial yang kalian punya. Mudah-mudahan video-videoku bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Ya teman-teman, kali ini aku mau berbagi sama kalian, mau sharing-sharing tentang sebenarnya kalau kita mau buka praktek mandiri bidan itu apa aja sih yang harus dipersiapkan awalnya gitu. Kita harus bagaimana langkahnya. Kan masih juga banyak yang bingung nih, seperti misalkan terkendalanya aku belum ada tempatnya nih yang pas gitu, terus juga modalnya aku belum ada nih Kak, terus apa aja ya Kak sebenarnya yang harus disiapin? Aku harus siapin SIPB dan lain-lainnya atau tempat dulu nih Kak, atau aku harus persiapkan yang lainnya gitu, aku masih bingung. Nah, di sini aku akan bahas satu persatu sesuai pengalaman aku sendiri gitu saat aku proses dari awal jadi bidan sampai aku bisa buka praktek seperti sekarang ini. Jadi tonton terus videonya, jangan di skip ya. Nah, jadi dulu itu aku awal buka praktek ini aku kerja di salah satu PMB gitu, salah satu PMB, dan alhamdulillah aku dipercaya untuk menjaga PMB bidan tersebut gitu. Jadi aku jaga berdua sama temanku, aku jaga sendiri-sendiri. Jadi kita sip-sipan 4 hari kerja 3 hari libur gitu. Nah, jadi seiring waktu berjalan aku kerja di situ selama 2 tahun. Nah, ini bidan yang punya klinik di tempatku ini sudah senior gitu. Jadi dia menyerahkan untuk pengurusan izin sama aku gitu. Karena si bidan tersebut, beliau ini sudah nggak ada waktu atau nggak kehandle lah gitu kliniknya, karena terus juga sudah usia juga gitu. Jadi dia mengajak kerjasama sama aku untuk bagi hasil di klinik tersebut. Nah, terus untuk awalnya, jadi begitu saran aku sih ya, begitu kalian lulus dari D3 bidan gitu, ataupun kalian D4 dan seterusnya, itu lebih baik kalian mendaftarkan diri dulu di IBI setempat gitu. Jadi bener-bener teman-teman itu udah menjadi anggota IBI gitu, anggota IBI setempat, biasanya menurut domisili masing-masing ya teman gitu. Jadi mendaftarkan diri untuk menjadi anggota. Jadi kita bayar iuran ke IBI setempat itu, IBI ranting setempat. Jadi kita sudah terdaftar teman. Jadi kita udah terdaftar kalau kita memang benar-benar anggota di ranting tersebut. Nah, begitu sudah kita menjadi anggota, jadi suatu saat, jadi buat teman-teman yang benar-benar ada cita-cita atau keinginan gitu, aku kayaknya maunya buka praktek aja deh nih setelah mencari pengalaman 2-3 tahun atau 4 tahun lah atau 5 tahun, aku kayaknya endingnya nih akan kayaknya mau buka praktek aja deh gitu. Nah, kalau ada yang punya cita-cita kayak gitu, jadi alangkah baiknya begitu kalian lulus kebidanan, kalian mendaftarkan diri deh ke IBI setempat jadi anggota. Jadi suatu saat kalian sudah mencari pengalaman sudah cukup gitu, nah kalian bisa langsung mempersiapkan untuk membuka bidan praktek mandirinya. Nah, setelah kita memang sudah terdaftar, kita itu jadi nanti kita ajukan
ajukan ke ketua IBI setempat. Selain kita ajukan juga, jadi kan kita ajukan nih persyaratan-persyaratan apa aja nih untuk pembukaan bidan prakteknya atau kliniknya. Nah, seiring berjalan juga kita juga harus mempersiapkan tempat gitu. Jadi selain kita mempersiapkan syarat-syaratnya, kita juga persiapkan tempat gitu. Jadi kita tempat itu harus benar-benar yang memang aku memang di sini nih cocoknya nih tempatnya nih gitu. Aku nggak akan pindah-pindah gitu. Jadi pengalaman aku ya teman-teman ya, ini pengalaman aku ya. Jadi aku tuh bener-bener dulu itu memang setelah aku bikin surat izin di beliau bidan yang aku tempat kerja, akhirnya aku memutuskan untuk resign gitu, untuk keluar dari tempat itu, dan aku membuka praktek sendiri gitu karena aku sudah menikah gitu. Jadi aku buka praktek sendiri. Aku itu masih waktu itu masih numpang, teman-teman, numpang di rumah orang tua untuk membuka prakteknya. Jadi setelah ada sekitar 1 tahunan gitu, nah aku pindah gitu, aku ngontrak itu selama 1 tahun juga. Akhirnya aku balik lagi ke daerah deket rumah orang tua aku. Jadi sebaiknya pesan aku buat teman-teman, harus masalah tempat itu paling utama. Jadi harus bener-bener di konsep, diyakinkan memang tempatnya di situ, jadi kita nggak pindah-pindah kayak aku. Nah, setelah udah tempat kita persiapkan, alat-alatnya apa aja, itu sambil kita konsultasi ya teman-teman ya, tetap ke ketua IBI setempat gitu. Kita sowan, kita bicara, kita mau mengajukan izin seperti apa gitu, bla 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 bla, kita jelaskan semua. Nah, nanti biasanya ketua IBI dan pengurusnya itu akan survei ke tempat kita. Nah, nanti setelah survei ke tempat kita, di situ akan dilihat gitu, kita sudah sesuai standar atau belum tempatnya. Kalau misalkan kita belum standar, pasti akan diwajibkan untuk memperbaiki dulu gitu. Jadi prosesnya kan akan panjang tuh teman-teman. Nah, selebihnya kan sembari kita mempersiapkan tempat, nah mempersiapkan syarat-syaratnya juga gitu. Jadi seperti kayak pelatihannya, terus juga MU gitu, semua yang wajib itu apa aja kita jalankan berbarengan gitu. Jadi kan sembari kita ikut-ikut persyaratan atau pelatihan yang mewajibkan untuk pembukaan SPB, selain itu juga kita lengkapi apa aja yang kurang setelah disurvei untuk pertama kalinya. Jadi memang benar-benar harus bersamaan atau berjalan seiring gitu teman-teman ya, antara kita melengkapi persyaratan dan juga persiapan tempat dan alat-alat. Jadi benar-benar harus dikonsep gitu, agar kita berjalan maksimal gitu teman-teman. Nah, biasanya nanti akan ada, setelah kita udah siap, dikasih waktu sebulan atau 2 bulan gitu ya, sebulan atau 2 bulan untuk kita memperbaiki tempatnya. Jadi nanti akan ada survei kedua. Ada survei kedua, misalkan kita sudah sudah memenuhi syarat, nanti akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, gitu teman-teman pengalaman aku sih ya. Jadi kita jalanin aja prosesnya, kita ikutin aturannya. Jadi jangan bingung-bingung, terus juga jangan maju mundur nih, aku belum siap nih tempatnya nih, aku belum ada modal juga atau apa. Kita lakukan aja semaksimal mungkin kita, semampu kita siapkan dulu semuanya. Nanti kurang atau tidaknya kita ajukan dulu gitu, nanti akan diarahkan oleh IBI setempat gitu. Jadi jangan patah semangat. Kalau untuk kalian teman-teman yang mau buka praktek bidan mandiri, terus semangat dan berusaha ya. Segini dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalau yang mau komen aja di bawah sini, nanti insya Allah aku akan balas satu persatu. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, and share videoku ke semua media sosial yang kalian punya. Segini dulu ya videonya. Next meet up sama aku lagi di video selanjutnya. Bye bye.